Halo semuanya, gua Coki Pardede dan tema kita kali ini adalah tentang cinta dan gue seneng ya akhirnya gue bisa membahas sesuatu yang sangat jauh dengan nama Coki Pardede gitu. Kalau ada kata Coki Pardede, cinta kayaknya jauh banget. Karena biasanya gue tuh identik dengan hal-hal yang kontroversial. Gua ini identik dengan hal-hal yang membahas tentang bencana-bencana. Lo tahu nggak saking ancurnya image gua ya, biar lo tahu nih. Orang-orang tuh kalau DM, isi DM Instagram gua itu DM berita-berita bencana. Sumpah gua nggak bohong. Mereka tuh berharap gua ngejokes tentang itu. Enggak men, lo harus tahu. Gue tuh manusia biasa aja. Gue tuh persona yang gue pakai tuh persona aja, persona gue dalam ngejokes. Aslinya gue manusia normal. Makanya dengan tema cinta kali ini adalah sekaligus klarifikasi sebenarnya sebagai karir gue juga kan kebanyakan klarifikasi. Jadi, ini adalah klarifikasi untuk menunjukkan bahwa gue juga manusia pada umumnya. Kayak lu juga, kayak orang di samping lu juga bisa jatuh cinta, bisa kasmaran, bisa yang lain. Saya akan meluruskan beberapa hal. Ini gue mau kasih tahu nih. Emang kadang-kadang netizen brengsek. Gue kasih tahu ya. Enggak gara-gara gue suka dark jokes. Enggak berarti gue kalau ngedate itu enggak berarti gue tuh kalau ngedate tuh juga ada unsur dark jokes ya. Enggak. Gue juga kalau ngedate di tempat biasa, di restoran, di kafe gitu. Gue tuh nggak pernah ngedate di lokasi bencana tuh nggak pernah. Ini emang netizen nih sialan dipikir gue tuh kalau ngedate tuh di lokasi bencana. Enggak. Gue tuh juga pengen ngedate itu kayak misalnya nih gue kasih gambaran misalnya kayak di Itali ada perahu, tau kan di Venesia, tau kan Venesia yang ada perahu gitu kan. Terus gua sama pasangan gua duduk samping-sampingan, kita suap-suapan keju. Terus di belakang ada tukang perahunya. Ya kan kalau di Italia begitu kan. Enggak, tapi netizen bilang enggak ah, Coki pasti pengennya di lokasi banjir. Terus di apa namanya, di perahunya Basarnas. Terus suap-suapan dana bantuan gitu. Ya enggak dong. Atau orang bilang enggak, Coki pasti kalau ngedate candlelight dinner di dapur darurat. Tidak. Mohon maaf itu semua tidak terjadi ya. Itu gue juga pengen, gue normal-normal aja kayak orang pada umumnya. Makanya nih saya pengen pakai apa namanya tema kali ini nih untuk meluruskan. Tapi satu hal yang paling gue suka kalau kita ngomongin cinta, yaitu kalau lagi ngedate itu biasanya ada orang kalau pacaran tuh suap-suapan. Bener dong? Saya sering lihat tuh, biasanya di restoran tuh, ceweknya nyuapin cowoknya, cowoknya nyuapin ceweknya. Itu sudah. Tapi saya pernah lihat teman saya, ya, dia tiba-tiba keluar dari restoran, mulutnya comeng-comeng, apa cemong-cemong. Loh kenapa? Iya cowok gue tremor gitu, jadi sendoknya tremor gitu, jadi kena, kena gitu. Nah akhirnya di situ saya mengambil kesimpulan bahwa kalau kita suap-suapan, itu hanya bisa dilakukan oleh dua pasangan yang sehat walafiat. Supaya itu pas di mulut, bener dong. Lu kebayang gak kalau misalnya, amit-amit ya, cowoknya tremor, oke? Ceweknya tremor juga, oke? Jadi itu, jadi itu sendok ketemu di tengah tuh tremor kan? Sayang, wah ceweknya sayang, wah begitu sendok di tengah mereka apa main anggar, ting 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 ting, wah kita kok main pedang gitu kan? Tiba-tiba pelayannya datang, ada apa ini? Dikasih medali emas, waduh udah absurdnya tidak absurd. Ya namanya juga jokes aman ya. Enggak tapi serius maksud gua tuh suap-suapan gitu kadang bikin iri gitu. Gue juga sering ngedate di restoran sama pasangan-pasangan gue yang sebelumnya. Cuman ada satu hal gitu, biasanya semua mantan-mantan gue tuh mempermasalahkan. Mereka tuh suka sebel sama SOP di restoran yang bilang begini. Biasanya kan kalau kita udah pesen, pasti pelayannya ngomong gini. Saya ulang ya pesanannya, bener ya? Gitu udah ngomong, iya saya pesan ini, terus nanti pelayannya, oke saya ulang ya pesanannya. Sumpah itu mantan-mantan gue sebel kayak anjiran ini buang-buang waktu kayak tadi kan gue udah ngomong kenapa diulang. Terus gue jelasin ke pasangan gue. Enggak,
lu gak boleh marah sama waitersnya. Karena itu cuman sebatas SOP. Dan kalau nanti pesanannya salah, biasanya yang dipotong itu fee-nya dari waitersnya. Jadi menurut gue wajar kok kalau diulang. Lu boleh sebel kalau memang ngulangnya nih keterlaluan gitu. Misalnya udah datang, ini saya ulang dari awal ya. Iya boleh, dia mundur lagi. Nah ya itu baru lu boleh marah. Dia mundur sampai ke dapur, keluar buka seragam, naik motor pulang ke rumah. Nah itu, kalau itu iya karena itu rewind-nya terlalu wadaw gitu. Tapi kalau cuma nanya, kalau misalnya dia cuma nanya apa ya, cuma nanya gitu ya lu gak boleh marah gitu. Nah gue juga sebenarnya ya, gue suka iri gitu sama orang-orang yang punya soft skill lagi saat ngedate. Soft skill tuh maksudnya, contoh aja gue ambil contoh, misalnya pesulap. Pesulap tuh kalau ngedate tuh romantis banget. Gue pernah lihat pakai mata kepala gue sendiri, temen gue juga banyak pesulap. Ada temen gue pesulap sekarang jadi podcaster. Tapi gue punya teman pesulap gitu. Dan biasanya pesulap itu biasanya tuh kalau ngedate, dia pasti pakai trik sulapnya untuk merayu wanita, bener? Itu pasti. Kan cewek gitu kan. Malah biasanya ada pesulap nih. Udah pesen banyak dia menghilang. Wah karena gak mau bayar. Enggak ini bercanda. Tapi ada. Gue pernah lihat ini romantis banget. Ini dia cowoknya pesulap, ceweknya yang dirayu kan. Diambil dari kuping, set ada bunga. Weh. Ini buat kamu. Wah, ceweknya gitu biasa melting lah kan. Nah ini gak apa-apa. Kalau masih wajar gak apa-apa. Tapi kadang kalau jiwa pesulapnya itu terlalu tinggi ya. Dia tuh keasikan kan. Dia udah ngambil, set, wah ini bunganya, wah dia keasikan, wah kayaknya harus lagi nih diambil lagi, set, wah ini potnya. Wah. Jadi abis ngambil bunga, set ini potnya, keasikan lagi, wah ini pupuk kandangnya. Jadi dari kuping tuh keluar banyak, sampai terakhir ini emas petaninya keluar, muka ceweknya disiram pakai pestisida, waduh. Oke agak kurang ya, tapi maksud gua intinya adalah maksud gua, kalau lu tuh kalau lu tuh pesulap atau apa, jangan terlalu carried away lah gitu. Lu tetap harus ada, semuanya tuh tetap harus pas gitu pada takarannya. Dan yang paling menarik adalah di situasi sekarang nih kan lagi pandemi. Dan banyak orang bilang kalau lagi pandemi itu banyak cinta yang kandas. Karena akhirnya jadi LDR walaupun sebenarnya deket, tapi kan karena ada PSBB kita nggak boleh sentuhan ya dong. Udah gitu kita pakai masker ya kan. Jadi kita nggak bisa melakukan apa yang biasa kita lakukan dulu. Maksudnya hal-hal yang positif konteksnya. Jangan mesum Anda. Maksudnya hal-hal yang biasanya kita ngobrol apa segala macam. Tapi banyak cinta. Tapi nggak juga. Temen gua ini bahkan ini true story. Temen gua di pandemi ini, mereka berdua nih kena COVID ya. Tapi udah sembuh. Jadi mereka isolasi mandiri berdua, itu malah cute banget. Hubungannya malah makin akrab. Pertama, ini teman gue udah nikah. Pertama, dulu nih masakan si cewek ini gak pernah enak. Tapi karena indera perasa hilang, suaminya makan gitu. Ternyata ini manfaat COVID gitu. Istrinya juga, wah ternyata suamiku lahap ya gitu. Walaupun sekarang sudah jarang makan, tapi waktu indera perasa hilang, itu suaminya, wah ini saatnya. Tapi satu hal yang harus gue akuin, sebenarnya gue tuh ignorance dalam gue nggak peka dalam menangkap sinyal-sinyal yang diberikan oleh orang lain gitu. Dan itu biasanya yang bikin relationship gue itu nggak pernah berlangsung dengan baik. Harus gue akuin. Contoh, gue padahal bukan karena jahat, gue nggak jahat, tapi emang gue tambeng aja orangnya, ignorance saja gitu. Contoh, gue gak pernah bisa gombal, gue bukan orang yang romantis. Biar lo tahu seancur apa gombal gue tuh kadang bapak kamu, bapak aku ya, kita kan kakak adik gitu. Maksudnya kayak seancur itulah, gue gak bisa gitu. Dan gue tuh gak pernah aware situasi. Gue tuh pernah waktu itu nanya, padahal pertanyaannya tuh simple. Gue pernah ke tempat pacar gue, cewek gue, terus gue bilang, Om sehat, ditampar gue sama pacar gue. Karena itu konteksnya lagi di ICU, bapaknya lagi jantung koroner. Tapi maksud gue tuh gak ada niat apa-apa, dikira sarkasme, brengsek. Padahal maksud gue tuh gue cuma jadi diri gue sendiri aja gitu. Dan akhirnya itu jadi hal yang sulit buat gue. Tapi terlepas dari itu semua,
Banyak sih orang yang bilang kata orang, kalau buat gue sih gue nggak bisa menilai diri gue. Kata orang, ih Coki tuh baik, Coki tuh ini, Coki tuh. Tapi gue kasih tau, kalau cowok-cowok lo dibilang baik berarti lo jelek. Nih gue kasih tau ya, cewek-cewek tuh kalau ngobrol gini, cewek-cewek tuh biasanya straight to the point. Kalau ada cowok ganteng, iya dia ganteng gitu. Tapi biasanya kalau nggak ganteng pasti, tapi baik sih. Udah jangan, berarti lo jelek udah. Aku baik ya, enggak lo jelek, gue kasih tau. Jangan, enggak, lo jelek gitu. Nah gue biasa dibilang kayak gitu, gue biasa sering dibilang kayak, Coki baik ya, Coki baik ya, Coki baik ya gitu. Ini gue kasih tau kenapa gue nggak cakep-cakep amat. Karena biasanya setiap Valentine ya, nggak pernah ada yang ngasih gue coklat. Ya, nggak pernah ada. Mungkin karena gue nyebelin kali. Gue nggak pernah ada yang ngasih gue coklat. Mungkin karena gue nyebelin. Dan menurut gue nggak apa-apa gitu. Karena kan cinta itu nggak bisa diukur dari sebatang coklat. Ini gue kasih tau kenapa. Jadi dulu gue punya di SMA ada satu cewek, dia cantik sekali. Udah cantik dia nggak enakan, oke? Karena dia cantik dan nggak enakan, dia itu selalu dikasih, kalau lagi tanggal 14 Februari dia biasa dikasih coklat tuh bisa 10-20 coklat. Dan karena dia nggak enakan, itu semua coklatnya harus dia makan. Karena kalau dia kasih ke orang, dia tuh kayak merasa berdosa, kayak aduh ini orang udah effort ngasih coklat ke gua. Masa ini gue kasih lagi ke orang, jadi sama dia dimakan. Apa yang terjadi 2 hari kemudian? Diabetes, suntik insulin. Jadi kita bisa, makasih ya coklatnya teman-teman, tapi sambil suntik insulin. Aduh gitu. Ya tapi intinya sekarang gue lagi fokus ke karir. Dan itu adalah excuse yang biasanya dikeluarkan oleh orang yang tidak laku-laku amat ya. Fokus ke karir. Tapi yang terakhir buat gue, kalau lo mau cari hadiah buat pasangan lo, waktu itu gue pengen cari hadiah buat pasangan gue. Gue tuh cari ukuran sepatu buat dia tuh susah banget. Gue cari dari berbagai macam ukuran, gak pernah pas. Karena cewek gue kaki gajah. Karena dulu pacarannya di kebun, jadi dia digigit cikungunya. Kalau lo tau gak cikungunya tuh yang kalau gigit gede. Enggak lah ya, itu jokes ya, tolong bercanda, enggak. Ya inilah yang terjadi kalau Anda memaksa Coki Pardede bercanda aman saya seperti itu. Tapi terlepas dari apapun, kalau misalnya ada teman-teman yang nonton konten ini, terus merasa bahwa kok sampai sekarang gue gak ada yang suka, kok sampai sekarang gue gak pernah bisa menarik lawan jenis atau sesama jenis, ya cinta adalah cinta lah ya. Terserah kalian mau suka sama apa. Tapi kalau buat gue, percayalah bahwa setiap orang akan menemukan pasangannya cepat atau lambat. Jadi jangan pernah menyerah. Bisa dalam waktu dekat, bisa dalam waktu panjang, atau di kehidupan selanjutnya. Sampai ketemu lagi, nama saya Coki Pardede.